Halo teman-teman semua, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai kapan munculnya televisi. Tahukah teman-teman bahwa pada tanggal 21 November itu diperingati sebagai Hari Televisi Sedunia? Terlepas dari tanggal tersebut, pernah nggak kita mengetahui siapa yang menciptakan benda yang dapat menyiarkan gambar serta suara tersebut? Televisi itu sendiri merupakan sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu monokrom atau hitam putih maupun berwarna. Kata televisi itu sendiri merupakan gabungan dari kata tele yang berarti jauh yang berasal dari bahasa Yunani, serta visio atau penglihatan yang berasal dari bahasa Latin. Sehingga secara keseluruhan, televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Pertanyaannya, siapakah orang yang pertama kali menemukan televisi? Nah, jawabannya adalah John Logie. John Logie ditasbihkan sebagai penemu pertama citra visual yang bisa ditransmisikan, atau dengan kata lain cikal bakal perangkat televisi. Tak pernah mengira komponen yang diciptakan akan berkembang sedemikian rupa hingga dapat berkaitan dengan teknologi atau komponen lain. Sama halnya dengan kita yang berpikir keras, bagaimana bisa ya John Logie menciptakan sebuah perangkat hingga dapat mengirimkan gambar melalui perangkat ciptaannya, yang mungkin pada zaman itu tidak bisa diterima dengan akal sehat. Terkadang keterbatasan dan ketiadaan membuat manusia berpikir, bagaimana menciptakan hal yang mustahil itu menjadi nyata. Dan John Logie melewati batasan yang tak banyak orang bisa melewatinya, yaitu kesabaran dan kemapanan ilmu pengetahuan. John Logie Baird, itu nama lengkapnya. Dia adalah seorang anak desa yang lahir di Skotlandia pada tanggal 13 Agustus tahun 1888. Berbeda dengan penemu radio, yaitu Guglielmo Marconi yang berasal dari keluarga berada. Baird kecil hidup dalam keterbatasan, hingga menginjak usia 35 tahun pun hidupnya masih tergolong di bawah rata-rata. Namun prinsip hidupnya yang tak kenal kata menyerah membuat dirinya bisa melewati masa sulit. Pada tahun 1923, John Logie mulai berusaha mengutak-ngatik mesin untuk mentransmisi gambar, sekaligus suara lewat radio. Tak lama berselang, ia berhasil mengirim citra kasar melewati transmitter tanpa kabel ke pesawat penerima yang berjarak beberapa meter. Pada Januari 1925, dia mendemonstrasikan televisi di depan umum di Royal Institute London. Ini adalah peragaan televisi paling awal. Pada tahun 1929, BBC melakukan siaran televisi perdana menggunakan peralatan Baird. Namun ketika itu ia belum memanfaatkan penggunaan tabung sinar katode yang menjadi dasar televisi modern. Sehingga sistem buatannya kalah saing dengan sistem baru di tahun 1933. Lagi-lagi John Logie tak patah arang. Dia terus berusaha hingga berhasil menunjukkan cara pemancaran gambar bayangan bergerak di London. Pada tahun 1925, diikuti gambar bergerak monokrom di tahun 1926. Cakram pemindahan Baird dapat menghasilkan gambar beresolusi 30 baris, yaitu cukup untuk memperlihatkan wajah manusia dari lensa dengan spiral ganda. Demonstrasi oleh Baird ini telah disetujui secara umum oleh dunia sebagai demonstrasi TV pertama, sekalipun TV mekanik tidak lagi digunakan. Di tahun 1927, Baird juga menemukan sistem rekaman video pertama di dunia, yaitu Phonovision,
yaitu dengan memodulasi sinyal output kamera TV-nya ke dalam kisaran jangkauan audio. Dia dapat merekam sinyal tersebut pada cakram audio 10 inci atau 25 cm dengan menggunakan teknologi rekaman audio biasa. Hanya sedikit rekaman Phonovision Bird yang masih ada dan rekaman yang masih bertahan tersebut kemudian diterjemahkan dan diproses menjadi gambar yang dapat dilihat di tahun 90-an menggunakan teknologi pemrosesan sinyal digital. John Logie sendiri tutup usia di Bexhill-on-Sea, East Sussex, Inggris pada tanggal 14 Juni 1946. Di usianya yang 57 tahun. Meskipun tidak mengalami masa modernisasi teknologi penyiaran, pria tersebut menjadi pionir dari berkembangnya TV. Dan tahukah teman-teman, TV sekarang tidak lagi disebut salah satu kotak ajaib karena bentuknya yang semakin minimalis dan tipis. Nah, pertanyaan yang lainnya seperti apakah bentuk TV nanti dan bagaimana cara kita menikmatinya. Terima kasih telah mendengarkan cerita mengenai televisi. Semoga teman-teman menyukainya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.